warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Sehat. Oke, untuk mulai pelajaran pada hari ini tidak ada salahnya kita berdoa. Silakan pimpin satu anak doa. Mulai pelajaran jarak jauh pada hari ini seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bayhaqi. Oke. Terima kasih Pak. Semoga doa-doa kita dipanjatkan, yang sudah dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Peluang. Apa aja dari peluang itu? Di peluang itu ada apa aja? Itu Pak, permutasi dan kombinasi. Iya, bisa. Apalagi? Ruang sampel. Apalagi? Frekuensi harapan. Sekarang saya tanya, kalau komplement itu apa? Komplement kejadian yang berlawanan dengan kejadian awal, gitu ya. Yang misalkan baik, jadi komplemennya adalah tidak baik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Namun sebelum itu, Bapak akan putarkan dulu untuk motivasi kamu supaya kamu tahu apa yang kita pelajari hari ini. Udah siap? Siap. Oke, silakan disimak videonya. Pentingnya belajar peluang pada hari ini kejadian majemuk, nanti pada tingkat lanjutan kita akan belajar, kamu mungkin akan belajar bias situ. Oke, nah pembelajaran kita pada hari ini tadi udah jelas, peluang kejadian majemuk. Ada berapa yang tadi kamu udah lihat? 4, betul Dapa. Tapi yang kita pelajari hari ini hanya 2, yaitu tidak saling lepas dan saling lepas. Metode mengajarnya hari ini kita akan diskusi kelompok, sama seperti waktu sebelumnya, lalu penilaiannya masih mengenai sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan bisa menganalisis, bisa membedakan, juga bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan peluang kejadian majemuk, khususnya kejadian tidak saling lepas dan juga saling lepas. Sudah siap? Siap, Pak. Oke, siap. Namun sebelum itu, Bapak putarkan dulu. Yap, oke. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita simak permasalahan berikut. Nah, permasalahan berikut adalah mengenai pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan. Salah satunya dilakukan oleh guru kalian, yaitu Bu Siti Rahayu, yang mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 12. Silakan disimak. Tuh, IPA 1, MIPA 2, MIPA 3, tugas 1, tugas 2, tugas 1, dan permasalahan ini juga nanti akan ditampilkan pada lembar kerja yang akan kalian bahas bersama-sama kelompoknya. Oke, itulah salah satu bentuk masalah kontekstualnya. Nah, seperti yang sudah tadi Bapak instruksikan, kita belajar hari ini dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi, nanti kalian masuk ke breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Jangan lupa, di breakout room kalian tetap melakukan on kamera. Bagi yang bisa, semua sudah disetting bisa share screen. Oke, tunjukkan keaktifan kalian dalam diskusi karena itu ada di bagian penilaian. Bahan ajar dan lembar kerja sudah Bapak share di Google Classroom-nya. Silakan kalian buka, kalian tampilkan bahan ajar tersebut. Bapak segera mengingatkan ini adalah kelompoknya. Ya. Diingat-ingat lagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ada 2 yang tidak hadir, Audi sama Teta. Saya rasa masih memenuhi ya, masih ada 5 anak dalam satu kelompok.
Saya setting dulu Google Classroom-nya, breakout room-nya untuk 6 room. Silakan masuk sesuai dengan room-nya masing-masing. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam, Pak Pai. Oke. Kalau gini nih, posisi gini nih anak-anak tak tahu ya Pak ya? Anak-anak nggak tahu Pak, karena mereka udah masuk ke room-nya masing-masing. Masing-masing. Saya Tapi kontrol yang anak-anaknya Pak. Ya, monggo. Ya. Bener gak itu? Oh iya, bener gak tadi? Iya bener-bener. Lanjut aja lanjut. Yang kiri itu 357, yang kanan 468. Yang lembar kerja Ya, boleh dibahas langsung pada pertanyaannya, boleh langsung silakan dibahas satu persatu, dimulai dari yang bagian bawahnya. S-nya 1 sampai 9. A-nya 2, 4, 6, 8. nah Tuliskan anggota dari himpunan-himpunan tersebut, adakah keterkaitan di antara keduanya? Gambarkan diagram Venn dari ketiganya. Berarti jawabannya ini ada keterkaitan antara A dan B, yaitu angka 2 nggak sih? Iya, 2. Iya betul, yang kedua. Iya. Berarti ini bulat digabung nggak sih? Digabung. Gabung bisa. Iya bener, A dan B itu yang Sama nggak tengah-tengahnya hasilnya? doang tuh. Ya, jelas ini ya. Sama Yang dong. A saja itu yang tadi, yang cuman genap itu. Berarti 2-nya enggak. Yang mana sih, yang mana? Sepertiga. Kalau A Enggak, 2. sama A-nya doang itu. Semuanya yang A. Tulis semuanya aja, Regi. Recording in A progress. U B sama dengan jumlah A itu berarti N A yang NA kayak yang di atas tuh loh. Recording NA stopped. ditambah NB. dikurang A irisan B ya. A N B. Iya, namanya tidak saling lepas. Juga yang tugas 2 juga sama. Terus yang tugas 1 sama tugas 2-nya gimana? Di jumlah juga sama. Oh, kan tadi yang A itu 2, 4, 6, 8, yang B-nya 2, 3, 5, 7. Kalau dan digabung nggak sih? Enggak. Kalau dan itu dipisah. Dipisah apa diapain? Ya, cari lagi. 1 sama 9 nggak usah. iya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 juga. Iya kan tadi katanya A atau B ya, berarti kan ini A-nya ikut tadi katanya 2 doang. Bener nggak tuh? Coba yang lain dong. Kalau Gini gabungan berarti. tuh yang mana sih? Gabungan tuh semua kan? Oh Kalau iya ya. irisan baru tengah-tengah doang. Oh iya. Yang A atau B itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa tuh? 1, Ada 7. 7 Pak. 7. 7. Padahal Ada 7. A-nya berapa? Ini kita mau menjawab yang ini nih, yang bawahnya nih. Padahal A-nya ada berapa? Ada 4. B-nya 4 juga. 4 juga. Kok setelah digabung kok jadi 7? Kan ada irisannya, Pak. Ada. Nah, silakan dirancang di bagian di bawahnya tuh, Indah. Silakan dirancang di bagian bawahnya. Nah, setelah kalian sudah diskusi, kita akan presentasikan, tapi tidak semua presentasi. Silakan kelompok berapa yang mau presentasikan mengenai peluang kejadian tidak saling lepas, bagian permasalahan 1. Silakan. Kelompok berapa? Share screen sendiri, lalu uraikan jawabannya sendiri. Saya Pak. Siapa? Dava. Kelompok 5 Pak. Ya. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 5. Silakan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Dan teman-teman saya pengen menjelasin ini peluang kejadian tidak saling lepas. Pertama-tama di sini ditanyakan apa yang dalam pemikiran kalian mengenai istilah tidak saling lepas ini. Kami berdiskusi kalau peluang kejadian tidak saling lepas yaitu sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi kayak berkesinambungan gitu antara A dan B. Nah, yang kedua juga misalkan A dan B adalah kejadian yang tidak saling lepas. Apakah yang dapat kalian ungkapkan mengenai A dan B? Berarti bisa kita ketahui kalau A dan B itu berkesinambungan antara satu sama lain. Oke. Di sini juga misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas yang berada pada himpunan semesta yaitu S. Di sini dijelasin misalkan S-nya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Yang dimana bilangan asli kurang dari 10 yaitu 1, yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini juga ditanyain
A sama dengan himpunan bilangan genap kurang dari 10. Bisa kita ketahui kalau bilangan genap kurang dari 10 yaitu 2, 4, 6, dan juga 8. Yang B juga menanyakan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Yang dimana bisa kita dapatkan yaitu 2, 3, 5, dan 7. Bisa kita ketahui kalau S, A, dan B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan A-nya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Dan B-nya 2, 3, 5. Gambarkan diagram Venn dari ketiganya. Bisa kita ketahui kalau S-nya itu ya kan semua dari bilangan asli kurang dari 10. Yang dimana kita dapetin 1 di sini 1. Silakan jawaban nomor 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang masuk di A dan yang masuk di B. Jadi yang irisannya itu cuma ada satu angka yaitu 2. Terus yang ketiga itu yang ditanyain kan A saja kan. Yang A saja berarti 2, 4, 6, dan 8. 4, 6, 8 doang. Iya, betul. 4, 6, 8 saja. Duanya enggak, karena duanya punya si B juga. B tinggal 3, 5, dan 7 kalau yang B saja. Oke. Next. Pertanyaan berikutnya apa? Berdasarkan diagram Venn yang tadi, misalkan himpunan A atau B disimbolkan dengan A gabungan B, dan himpunan A dan B disimbolkan dengan A irisan B. Jumlah himpunan A yaitu ada 4. Nah, jumlah himpunan B juga 4. Jadi kita nemuin rumusnya yaitu A gabungan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurang A irisan B. Terima kasih kelompoknya Indah. Permasalahan 2, siapa yang mau bahas? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Misalkan A dan B adalah kejadian yang saling lepas, hal apa yang dapat kalian ungkapkan mengenai A dan B? Jawabannya, A dan B tidak memiliki keterkaitan sehingga saling lepas. Oke, lanjut. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas yang berada pada himpunan semesta. Misalkan S, himpunan bilangan asli kurang dari 10. A, himpunan bilangan genap kurang dari 10. B, himpunan bilangan faktor dari 9. Tuliskan anggota dari himpunan tersebut, adakah keterkaitan di antara keduanya. Jadi jawabannya itu S-nya itu 1-9, terus A-nya bilangan genap kurang dari 10, 2, 4, 6, 8. Ada nggak keterkaitannya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Lanjut. Betul? Ciri peluang saling lepas. Kalau saling lepas, ya berarti nggak ada irisan. Nah, gitu aja. Simple. Nah, terakhir nomor 3 ini. Siapa tahu beda-beda jawabannya. Ayo, Toh. Permasalahan 1, jawaban kamu berapa, Toh? Jawab, turun. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Atau kelompok lain ada yang sudah? Iya, jadi hasil dari diskusi kelompok kami, kan itu yang ditanyakan tugas yang sudah selesai tugas A ataupun tugas B. Jadi di sini kita pakai rumus gabungan ya. Nah, rumusnya itu peluang A ditambah PB dikurangin P A irisan B. Jadinya yaitu 27 ditambah 16 dikurangin 20. Nah, hasilnya itu 23. Nah, berarti kan yang mengumpulkan itu kan kurangnya itu kan yang nggak ada komplemennya. Jadi yang belum mengumpulkan yaitu 36 dikurangi 23, jawabannya 13. 13 belum mengumpulkan. Yang sudah mengumpulkan 23. Ini ngambil sampelnya hanya pada kelas 12 MIPA 2. Gitu ya. Nah, permasalahan 2 silahkan didiskusikan kembali lanjutannya. Oke. Jadi kira-kira menurut kamu apa ciri utama dari peluang kejadian tidak saling lepas? Adanya irisan. Adanya irisan. Simbolnya? AUB. AUB. U apa itu U? Kok U? Oh ya, gabungan. Gabungan. Kalau kita pakai simbol adalah gabungan. Tapi kalau kita pakai kata-kata dan atau. Gitu ya. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan dengan kalimatnya sendiri mengenai peluang kejadian tidak saling lepas. Apa itu? Tidak saling lepas itu apa? Silakan. Saling lepas tidak ada irisan. Ya, kalau tidak saling lepas tidak ada irisannya. Oke. Gimana belajar hari ini? Puas? Senang? Puas. Senang. Apa yang bikin kamu senang? Puas, Pak. Itu Pak, soal Bu Siti Pak, bukannya. Soal Bu Siti, senangnya ketemu Bu Siti ya. Ya, Pak. Oke, materi selanjutnya masih mengenai, kalian saya persilakan untuk belajar, cari resume lagi, masih mengenai peluang kejadian majemuk, tapi yang duanya yaitu kejadian saling bebas
dan bersyarat. Ya, sampai di sini ada penugasan juga. Nanti akan ada penugasan hari ini di GCR-nya ada penilaian sikap yang silakan kalian isi sendiri dan juga penugasan mengenai peluang kejadian majemuk tidak saling lepas dan saling lepas. Oke, saya akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.